بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tak sanggup menghitungnya satu persatu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wahai sekalian manusia, sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan keyakinan kita bahwa setiap nikmat yang besar, yang sedang ataupun yang kecil, semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah menegaskan kembali dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan Jumat yang mubarakah kali ini kita kembali berkumpul mendengarkan khutbah, di mana momen mendengarkan khutbah ini untuk mengingatkan kembali kepada kita semua akan hakikat penciptaan manusia di permukaan bumi ini. Tentu kita sepakat bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ayat yang populer yang sudah kita hafalkan bersama, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka eksistensi keberadaan manusia di dunia ini tidak lain semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya kecuali hanya untuk menyampaikan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah ibadah kepada as-saqalain, kepada jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin mir rasulin an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap manusia rasulan, utusan. Untuk apa? Allah mengutus utusannya ke permukaan bumi ini untuk menyuruhkan manusia an i'budullah. Wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, sujud, rukuklah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan peribadatan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa ma arsalnaka mir rasulin wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni." Kata Allah, "Wa ma arsalnaka min qablik," wahai Muhammad,
tidaklah aku utus sebelummu rasul-rasul illa nuhi ilai, kecuali rasul-rasul tersebut saya wahyukan kepadanya. Apa yang Allah wahyukan kepada rasul-rasul sebelum Muhammad alaihi salatu wassalam? Wahyu yang di dalamnya berbunyi la ilaha illa ana, bahwa tiada sesembahan, tiada zat yang wajib, yang berhak kita ibadahi kecuali ana, kecuali aku, kata Allah, fa'budni. Maka rasul tersebut diperintahkan untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'jumin rahmati Allah, saking pentingnya mengingat hakikat kehidupan kita di dunia ini hanya untuk beribadah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mengingatkan kewajiban ibadah bukan hanya dikala kita tumbuh besar, sudah beribadah ketika kita sudah balik. Kewajiban beribadah ketika kita sudah dewasa. Akan tapi mengingatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah mulai sejak dini, mulai sejak usia kecil. Betapa pentingnya perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Yakub hendak wafat, wa idh hadara Yaqub al-maut, ketika Yakub alaihissalam hendak wafat, wa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi, wa idh qala, dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, kalau saya nanti meninggal, apa yang engkau sembah? Kepada siapa engkau beribadah? Perhatikan para jamaah, dia mengingatkan, Yakub mengingatkan kepada anaknya tentang perintah beribadah dengan memberikan pertanyaan, kepada siapa engkau beribadah setelah saya nanti wafat? Mengingatkan bahwa betapa pentingnya berwasiat kepada anak agar anak-anak kita, generasi kita berada di atas ibadah yang benar, di atas ketaatan yang benar, agar kita tidak mendapatkan beban di hari kemudian, karena kita telah mengingatkan generasi kita akan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya kita mengingatkan generasi tentang tauhid, tentang peribadatan hanya kepada Allah. Sebagaimana ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena beribadah kepada selain Allah adalah kezaliman yang paling tinggi. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan bahwa mengingatkan anak untuk menjauhkan dirinya dari kesyirikan bukan di usia dewasanya, akan tapi kita ingatkan mereka untuk menjauhkan dirinya dari kesyirikan dan berpegang teguh di atas tauhid sejak usia kecilnya. Jamaah jumin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, Musa mampu bercakap-cakap kepada Allah, mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa meminta sebuah amalan, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi, ajarkan kepada saya sebuah amalan, sebuah zikir, sebuah bacaan yang dari amalan itu saya mengingatmu dan saya beribadah kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Musa la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat tauhid yang artinya tidak ada zat yang berhak kita ibadahi
tidak ada zat yang berhak kita sujud rukuk kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Musa para jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Wahai Allah, semua hambamu juga membaca zikir itu. Kata ulama, seakan-akan Musa meminta bacaan yang lain, amalan yang lebih istimewa dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, ya Musa, wahai Musa, sekiranya kalimat la ilaha illallah, tiada zat yang berhak kita ibadahi kecuali hanya kepada Allah, disimpang di sisi timbangan. Kemudian langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi disimpang pada sisi timbangan yang lain, maka sungguh kalimat la ilaha illallah masihlah lebih berat. Mengingatkan kita bahwa tidak ada kalimat yang paling tinggi, yang paling mulia kecuali kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat mengingatkan manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah 13 tahun di kota Mekah dengan mendakwakan tauhid, mengajak manusia untuk sujud rukuk beribadah hanya kepada Allah. Setelah itu Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian ketika Nabi sampai di kota Madinah, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Qul," sampaikanlah Muhammad, "fa'lam annahu la ilaha illallah." Bahwasanya ketahuilah, ilmuilah, sungguh tidak ada zat yang berhak kita ibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kalimat tauhid mengingatkan manusia dalam ibadah. Setelah Nabi berdakwah 13 tahun dengan judul tauhid, dengan judul mengingatkan manusia ke dalam ibadah, setelah hijrah ke kota Madinah masih diperintahkan dengan tema yang sama, dengan judul yang sama, yaitu mengingatkan manusia untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil 3 buah dari tauhid. Apa buah kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa buah, apa yang kita peroleh ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah? Apa buahnya? Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan para jamaah. Kita semua ingin bahagia. Namun sebagian manusia tidak tahu cara memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan cara agar kita merasakan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang hatinya bahagia disebabkan karena dia mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah. Orang-orang yang hatinya tenang disebabkan karena dia mengingat Allah, beribadah, rukuk, sujud hanya kepada Allah, memfokuskan waktunya, menjaga salat 5 waktunya, sujud rukuk, tidak lupa, tidak terlalaikan dengan kegiatannya, maka dia mendapatkan rasa bahagia. Kemudian Allah menegaskan, ala bizikrillah, hanya dengan cara itulah, hanya dengan beribadahlah, hanya dengan menjaga salat 5 waktulah, hanya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, hanya dengan cara itulah hati kita menjadi tenang. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain. Ulama atau syair Arab mengatakan, "Idza arada
ru'yatal jabal fadhhab ilal jabal. Kalau jamaah ingin melihat lebih dekatnya gunung itu, bentuknya gunung, maka pergilah jalan-jalan ke gunung. Maka engkau akan melihat bagaimana gunung lebih dekat. Wa idza aradta ru'yata syati'il bahr, jika engkau hendak melihat bagaimana indahnya pinggir laut, pantai, maka pergilah ke pantai. Wa idza aradta ru'yatal hadiqatil hayawanat, jika engkau hendak melihat bagaimana keanekaragaman hewan-hewan, maka pergilah ke kebun binatang. Namun wa idza aradta sa'adah, namun jika engkau mencari kebahagiaan, jika kebahagiaan yang engkau mau cari bukan ke tempat-tempat itu, kata syair Arab, idza iradta as-sa'adah, ketika engkau menginginkan kebahagiaan, fadhhab ila sahibis sa'adah, maka pergilah kepada sang pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an yang harus kita ingat selalu, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah satu-satunya zat yang menurunkan kebahagiaan, yang mendatangkan kebahagiaan, yang menurunkan kebahagiaan kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Maka jika kebahagiaan yang kita cari, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, para jamaah, akan diberikan rasa aman. Apalah gunanya kalau kita tinggal di tempat tinggal yang mewah, memiliki kendaraan yang mahal, tapi tidak merasa aman. Dan cara untuk merasakan keamanan hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah pernah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yakin kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanannya kepada kesyirikan. Al-zulm di sini artinya asyirk. Dia beriman dan keimanannya itu tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Artinya hanya sujud, rukuk, hanya meminta, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka balasannya ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan rasa aman. Allahu akbar. Wa hum muhtadun, dan orang itulah yang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan tauhid, senantiasa menjaga ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Ini buah yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, adalah pengampunan dosa. Setiap ibadah yang kita lakukan, antara satu ibadah dan ibadah yang selanjutnya, penghapusan dosa di antara keduanya, para jamaah. Setiap ibadah yang kita lakukan, hasanat yuzhibunas sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa. Bahkan sekiranya dosa kita sepenuh bumi, namun kita selama hidup di dunia ini mentauhidkan Allah, memperbanyak ibadah dan tidak menyekutukan Allah, maka dosa sepenuh bumi itu pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat agung apalagi yang kita harapkan dengan iming-iming pengampunan dosa. Sebagaimana kita ini penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa, siang malam kita melakukan dosa, namun Allah menjanjikan pengampunan dosa kepada orang yang senantiasa beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lain ataitani biqurabil ardi khatayah, sekiranya engkau nanti menghadapku, bertemu denganku dengan sepenuh bumi dosa. Sangat banyak dosa yang kita bawa menghadap kepada Allah. Namun kata Allah, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, akan tetapi engkau bertemu denganku dengan tidak menyekutukanku sama sekali ketika engkau hidup di dunia, la ataituka biqurabil ardi maghfirah, maka saya pun akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu akbar.
Di hadis yang lain yang dikenal dengan istilah hadis bitaqah, seseorang hamba memiliki catatan amal buruk 99 amal buruk. Setiap buku catatan amal buruknya terisi sejauh mata memandang. Satu kartu terisi amal buruknya sejauh mata memandang. Dan ini 99 kartu, yang setiap 99 kartu terisi dengan amalan buruknya. Setiap kartu amalan buruknya sejauh mata memandang, banyak sekali. Kemudian Allah menyampaikan, apakah engkau terzalimi dengan amalan catatan buruk ini? Apakah engkau punya amalan-amalan yang lain? Hamba tersebut menjawab, saya tidak punya amalan yang lain dan saya tidak merasa terzalimi. Saya akui semua dosa-dosa yang saya telah lakukan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil satu catatan untuknya, di mana satu catatan ini berisi kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini disimpan di satu timbangan, dan 99 catatan amal buruk disimpan di timbangan yang lain. Ketahuilah para jamaah, kalimat la ilaha illallah yang ada dalam hati hamba tersebut masih lebih berat ketimbang seluruh amal-amal keburukan yang pernah ia lakukan di dunia ini. Maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, buah dari beribadah hanya kepada Allah adalah balasan syurga, balasan kenikmatan di akhirat nanti, balasan nikmat di kampung halaman asli kita, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah para jamaah, kampung kita yang sebenarnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat untuk masuk ke sana dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, hanya bersandar, bertawakal hanya kepada Allah, beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya ketika hendak meninggalkan dunia ini dengan kalimat tidak ada zat yang berhak diibadahi hanya kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka momen kali ini mari kita memfokuskan, memurajaah, memuhasabah bahwa tidak Allah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan tambahan hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan dan senantiasa beribadah kepadanya.